Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal untuk persiapan ujian akhir semester pada mata kuliah Kalkulus 2. Nah, di sini ada 4 contoh soal, di mana setiap butir soalnya memiliki sub soal ada 2, yaitu A dan B. Kita akan mulai mengerjakan dari nomor 1. Oke. Nomor 1, hitung integral tak tentu dari fungsi berikut ini. Pada soal nomor 1 ini, kita akan menggunakan aturan pengintegralan untuk perpangkatan X, yaitu integral dari X pangkat N dx itu sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C. Oke, sehingga kita bisa mengerjakan soal nomor 1A, yaitu integral dari X pangkat 3 plus akar X plus 5 dx, yaitu sebelum kita mengerjakan pengintegralan ini, kita bisa mengubah akar X. Nah, akar X ini kita bisa ubah menjadi X pangkat 1/2 atau X pangkat setengah. Sehingga untuk integral ini kita bisa tuliskan sebagai integral dari X pangkat 3 plus X pangkat 1/2 plus 5 dx. Ya, kita kerjakan menggunakan aturan yang ini. Maka diperoleh ini X pangkat 3 ditambah 1, yaitu 4, dibagi dengan 4, plus X pangkat setengah tambah 1, yaitu 3/2 per 3/2 plus 5x, dan jangan lupa untuk menambahkan konstanta C untuk integral tak tentu. Kita sederhanakan bentuknya menjadi X pangkat 4/4 ditambah dengan 1/3/2, maka hasilnya yaitu 2/3 X pangkat 3/2 ditambah 5x plus C. Nah, jadi untuk soal nomor 1A hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 1B. Nah, untuk yang B yaitu integral dari akar 3 kalikan X ditambah 1 pangkat 3 kali akar 3 dx. Untuk mengerjakan soal yang nomor 1B ini, kita menggunakan integral yang digeneralisasi, yaitu kita misalkan untuk Gx itu sama dengan akar 3 kalikan X plus 1. Selanjutnya kita cari turunan dari Gx, yaitu G aksen X sama dengan akar 3 dx. Oke, nah untuk yang ini turunan sama dengan akar 3 dx itu sama dengan ini. Nah, sedangkan untuk Gx nya yaitu yang di dalam kurung seperti ini, akar 3 kali X plus 1, sehingga kita bisa menuliskan integralnya menjadi sama dengan integral dari Gx pangkat 3 G aksen X. Nah, untuk mengintegralkan fungsi yang seperti ini adalah integral dari fungsi pangkat 3. Maka hasilnya yaitu Gx pangkat 4 dibagi 4
plus C. Nah, kita kembalikan lagi ke pemisalan awalnya, yaitu Gx-nya sama dengan akar 3 kalikan X ditambah 1, kemudian ini pangkat 4 dibagi 4 plus C. Oke, sampai di sini ini adalah hasil dari integral akar 3 kali X plus 1 pangkat 3 kalikan akar 3 dx. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Gunakan aturan substitusi untuk menghitung integral berikut. Nah, untuk nomor 2 yang A, yaitu hitung integral dari min 1 sampai dengan 3 untuk fungsi 1 per X plus 1 pangkat 3 dx. Nah, sebelum kita melakukan operasi integral, kita ingat kembali bahwa 1 per X pangkat N itu bisa kita ubah menjadi X pangkat min N. Nah, sehingga yang ini bisa menjadi integral dari min 1 sampai dengan 3 untuk X plus 1 pangkat min 3 dx. Oke, nah selanjutnya kita gunakan pemisalan dalam aturan substitusi, yaitu misal untuk U-nya itu sama dengan X plus 1. Kemudian kita cari DU, itu turunannya itu 1 dx. Oke. Nah, sehingga kita punya integral U pangkat min 3 du. Oke, ini akan sama dengan U pangkat min 3 ditambah 1, maka ini min 2 per min 2 plus C. Nah, sehingga untuk integral dari ini, untuk batasnya min 1 sampai 3 dari fungsi X plus 1 pangkat min 3 dx, itu akan sama dengan U pangkat min 2, maka ini X plus 1 pangkat minus 2 dibagi min 2 untuk batasnya min 1 sampai 3. Selanjutnya kita bisa sederhanakan ini menjadi min ini 1 per 2 kalikan X plus 1 pangkat 2, batasnya yaitu min 1 sampai dengan 3. Kita substitusikan, yang ini hasilnya adalah min 1 per 2 kali 3 tambah 1 kuadrat, kemudian dikurangi dengan yang ini min 1 per 2 kalikan 1 ditambah min 1 dikuadratkan. Nah, maka hasilnya adalah ini 3 ditambah 1, 4 kuadrat 16 kalikan 2, maka ini min 1 per 32. Yang ini dikurangi 1 per yang ini 0, maka 1 per 0 hasilnya di sini terhingga min sama min, maka ini jadi plus, maka ini hasilnya adalah tak hingga. Oke. Untuk nomor yang B, yang B yaitu integral cos X kalikan sin kuadrat X dx dari 0 sampai dengan pi per 2. Nah, kalian harus ingat integral fungsi trigonometri.
kita misalkan kembali dengan pemisalannya, yaitu U-nya sama dengan sin X, maka DU-nya adalah cos X dx. Nah, ini U-nya. U-nya adalah sinus X. Untuk yang ininya, ini sama ini, itu adalah DU-nya. Maka kita bisa mengintegralkan U pangkat 2 DU U kuadrat, karena di sini U-nya sinus X, ini ada sinus kuadrat X. Nah, ini hasilnya adalah U pangkat 2 tambah 1, itu 3/3 plus C. Oke, sehingga kita bisa memperoleh hasil dari integral 0 sampai dengan pi per 2 untuk cosinus X dikalikan sin kuadrat X dx, itu sama dengan U-nya adalah sinus X, sinus pangkat 3x per 3, untuk batasnya dari 0 sampai dengan pi per 2. Oke. Nah, selanjutnya kita substitusikan. Oke, di sini ya. Untuk nilai sinus pi per 2, ini dipangkatkan 3/3 dikurangi dengan sinus 0 pangkat 3/3. Nah, nilai dari sinus pi per 2 atau sin 90 derajat itu adalah 1, maka ini 1 pangkat 3, 1/3 dikurangi dengan sin 0, itu nilainya 0, 0 pangkat 3/3, maka ini hasilnya adalah 1/3 dikurangi 0, sehingga hasil akhir dari integral untuk nomor 2B yaitu 1/3. Oke. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh, untuk yang A, Y sama dengan 5 dikurangi setengah X kuadrat, Y sama dengan 0, di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Akan lebih baiknya jika kita membuat sketsa dari grafik fungsi tersebut, yaitu misalnya seperti ini. Ini Y sama dengan 5 min setengah X kuadrat, ini kurvanya. Kemudian Y sama dengan 0 ini. Nah, maka yang akan kita hitung luas daerahnya itu adalah ini. Dari sini. Y sama dengan 0 di sini. Nah, hanya ini saja yang akan kita hitung. Untuk batasnya itu dari X-nya 0 sampai dengan 3. Nah, jadi daerahnya berada di atas sumbu X. Oke. Sehingga kita bisa menghitung untuk luasnya, yaitu integral dari 0 sampai dengan 3 untuk fungsinya 5 min setengah X kuadrat dx. Nah, kan harus selalu mengingat bahwa integral dari X pangkat N itu sama dengan X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 plus C. Oke, nah di sini maka ini hasilnya adalah 5x dikurangi setengah kalikan x pangkat 2 tambah 1, yaitu 3/3, untuk batasnya yaitu 0 sampai dengan 3. Kita sederhanakan dulu. 5x dikurangi x pangkat 3/6 dari 0 sampai dengan 3. Kita substitusikan batas integralnya yaitu 3, maka ini 5 kali 3 dikurangi 3 pangkat 3/6
dikurangi dengan 5 kalikan 0 dikurangi 0 pangkat 3 per 6. Maka yang ini hasilnya adalah 15 dikurangi 3 pangkat 3 27 per 6, atau kita bisa tuliskan sebagai 9 per 2, yang di belakang kurangi 0. Oke, ini kita samakan penyebutnya 2, maka di sini 30 dikurangi 9, hasilnya adalah 21 per 2. Nah, maka luas daerahnya itu 21 per 2. Oke, sekarang untuk yang soal nomor 3B. Untuk yang B, dengan cara yang sama, kita bisa mencari luasnya, yaitu integral dari 1 sampai dengan 3 untuk fungsinya 5x min x kuadrat. Nah, ini kita cek dulu gambarnya. Oke, sama dengan 5x min x kuadrat. Nah, seperti ini. Untuk batasnya tadi dari 1 sampai dengan 3, maka segini ya. Yang ini aja. X sama dengan 1, X sama dengan 3. Nah, jadi hanya yang ini yang akan kita cari luasnya. Daerahnya juga sama, berada di atas sumbu X. Oke. Ini dx. Hasilnya adalah 5x pangkat 2 per 2 min x pangkat 3 per 3 untuk integral dari 1 sampai dengan 3. Kita substitusikan 5 kali 3 kuadrat per 2 dikurangi dengan 3 pangkat 3 per 3 dikurangi yang ini 5 kali 1 kuadrat per 2 dikurangi 1 pangkat 3 per 3. Nah, seperti ini. Kita hitung nilainya. 3 kuadrat 9 kali 5, maka ini 45 per 2 dikurangi yang ini 27 dibagi 3 9 dikurangi 5 per 2 ditambah 1 per 3, maka hasilnya adalah 45 dikurangi dengan 5 40 per 2 20 dikurangi 9, maka ini 11 ditambah 1 per 3, hasilnya 11 1 per 3. Nah, seperti ini untuk soal nomor 3B. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Carilah volume benda yang terbentuk jika daerah yang diberikan diputar mengelilingi sumbu X. Untuk soal yang A, yaitu fungsinya Y sama dengan X kuadrat plus 1, di mana batas nilai X-nya yaitu dari 0 sampai dengan 2. Kita gambar seperti ini. Kita cari daerahnya dulu. Nah, ini untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan X sama dengan 2. Kemudian kita buat ini. Nah, ketika diputar mengelilingi sumbu X, ini kan sumbu X yang mendatar, maka ini kalau diputar seperti ini. Ini diputar mengelilingi sumbu X. Ini diputar mengelilingi sumbu X. Nah, untuk ini daerahnya yaitu seperti ini. Kita gambarkan ininya sama. Aduh, maaf. Nah, seperti ini. Sehingga daerahnya tuh ini bentuknya. Nah, ini semua ini. Bentuknya seperti vas bunga. Nah, daerahnya ini juga
ini juga termasuk. Nah, jadi bentuknya adalah suatu bangun ruang yang akan dicari nilai volumenya. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari volume, nah, volume itu sama dengan P integral dari fx dikuadratkan dx. Untuk batasnya dari A sampai dengan B. Nah, untuk soal yang nomor 4A ini, maka kita bisa menghitung volume benda putarnya, yaitu integral dari 0 sampai dengan 2 untuk fungsinya yaitu x kuadrat plus 1 dikuadratkan dx. Oke, kita kuadratkan terlebih dahulu. Ini integral 0 sampai dengan 2 dari x kuadrat dikuadratkan x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah 1 dx. Nah, masih ingat kan cara mengkuadratkan yang seperti ini? Hasilnya ini. Kita integralkan dengan menggunakan aturan pengintegralan seperti biasa, yaitu x pangkat 5 per 5 ditambah 2x pangkat 2 tambah 1 3 per 3 ditambah x. Untuk batas integralnya dari 0 sampai dengan 2. Nah, oh ya, maaf, di sini ada pi. Oke, ini pi. Ini nanti dikalikan dengan pi. Nah, maka akan sama dengan pi kali, kita substitusikan batasnya yaitu 2 pangkat 5 per 5 ditambah 2 kali 2 pangkat 3 per 3 ditambah 2 dikurangi dengan 0 pangkat 5 per 5 plus 2 kali 0 per 3 ditambah 0. Oke. Nah, maka hasilnya adalah sama dengan pi kalikan 2 pangkat 5 yaitu 32 per 5 ditambah 2 pangkat 3 8 kali 2 16 per 3 ditambah 2. Ini dikurangi 0 ditambah 0 tambah 0, 0 ya. Kita samakan penyebutnya untuk menghitung nilainya, yaitu ini 15 bagi 53 kali 32, maka ini 96 ditambah 16 kali 5 80 ditambah 2 kali 15 30. Maka ini sama dengan 96 tambah 80 tambah 30 per 15. Ini 110, ini 206 ya. Ya. Pi. Kita sederhanakan bisa? Oh, enggak cukup. Berarti cukup sampai di sini, yaitu 206 per 15 pi satuan volume. Nah, seperti ini cara menghitung volume benda yang diputar mengelilingi sumbu X. Oke, selesai.